Salve para sahabat, aku Bangga Katolik. Kalau kita perhatikan di media sosial, baik misalnya di YouTube ataupun di TikTok, dan terutama di TikTok, karena saya akhir-akhir ini lebih sering aktif di TikTok, mendengarkan mereka yang live, banyak sekali umat di luar gereja Katolik, termasuk Islam, yang notabene mereka tidak percaya pada Yesus sebagai Tuhan, tetapi mereka dengan berani membahas, mempermasalahkan, memperdebatkan tentang kealahan Yesus. Lalu ketika mereka berjumpa dengan umat Protestan yang notabene juga mereka tidak paham tentang isi kitab suci, tidak paham tentang kealahan Yesus, sehingga ini menjadi satu makanan empuk, sasaran empuk untuk umat Islam. Lalu dengan merasa bangga, merasa menang atas perdebatan itu, saya kira ini menjadi satu catatan penting, satu bentuk perhatian yang sangat penting khususnya bagi kita umat Katolik. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan live streaming atau perdebatan-perdebatan yang dilakukan secara langsung di media sosial. Yang pertama, sekali lagi penggunaan media sosial itu adalah hak setiap orang, apalagi dengan kehadiran media sosial yang menggunakan fitur untuk mendapatkan penghasilan. Saya kira itu bagus digunakan oleh siapapun. Ya, tetapi perlu catatan untuk setiap kita bahwa adalah tidak etis, tidak baik untuk dipertontonkan atau bahkan mempermasalahkan dengan berbagai macam cara bagaimana agar penghasilan itu dapat, lalu dengan berbagai macam cara dilakukan, termasuk menjatuhkan atau memperdebatkan tentang keimanan di dalam satu agama tertentu. Saya kira ini perlu kita perhatikan bersama. Yang kedua, untuk umat Katolik, di sini kita perlu menyadari pentingnya magisterium gereja. Sejauh saya tahu dan saya ketemui ketika live streaming di TikTok maupun di YouTube, saya belum pernah menemukan para imam kita, para pastor yang ikut berdebat kusir dengan mereka yang bukan Kristen, dalam arti bukan Katolik, ya. Nah, tidak pernah. Semua pesertanya itu hampir rata-rata dari gereja Protestan, dan notabene mereka itu dari Protestan ini sebenarnya belum paham, belum tahu, tidak tahu apa-apa tentang kealahan Yesus. Lalu ketika mereka berani mempertontonkan itu, mempertanggungjawabkan itu, sebenarnya mereka bukan apologia, tetapi sebenarnya mereka sedang mempertontonkan kebodohan mereka. Mereka bukan berapologetika, bukan. Tetapi mereka sedang mempertontonkan kedangkalan iman, saya kira. Karena itu, kalaupun ada umat Katolik, ya mungkin termasuk saya biasanya menjadi pendengar yang baik, lalu dengan tersenyum mendengarkan kebodohan, mendengar ketidaktahuan mereka yang lagi berdebat itu. Artinya apa? Saya kira para imam kita itu bukan mereka itu takut untuk berdebat atau takut untuk kalah ketika dalam perdebatan, tetapi memperdebatkan sesuatu hal termasuk kealahan Yesus untuk zaman sekarang itu tidak lagi hal yang penting sekali, tidak perlu lagi diutak-atik oleh siapapun termasuk umat Islam. Dan kita tidak perlu merespon mereka itu, tidak perlu merespon, menanggapi mereka, karena mereka mengatakan apa yang tidak mereka ketahui. Sebab kalau kita perhatikan dalam perjalanan gereja sejak awal, sudah banyak sekali aliran-aliran sesat yang muncul yang menentang ajaran iman di dalam gereja Katolik. Misalnya seperti doketisme. Doketisme itu yang mengatakan Yesus Kristus itu tidak mempunyai tubuh fisik yang nyata, tetapi hanya ilusi. Dari adopsionisme juga mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan yang dari sejak kekekalan, tetapi diadopsi oleh Tuhan pada saat dalam kandungan atau dalam hidupnya Yesus sendiri. Kemudian ada Sabellianisme, yaitu yang menentang Allah Tritunggal. Arianisme yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak sepenuhnya ilahi, tetapi makhluk ciptaan. Ada Triteisme, Donatisme. Jadi saya kira ini tidak perlu lagi kita permasalahkan atau kita tanggapi, khususnya mereka-mereka yang tidak tahu apa-apa tentang kealahan Yesus. Karena itu pesan untuk kita umat Katolik, tetaplah bangga dengan kekatolikan kita. Gereja Katolik itu sudah ribuan tahun diterpa dan diterjang, dihadang oleh berbagai macam tantangan dalam keimanan kita. Tetapi
perhatikan gereja Katolik tetap bertahan hingga sekarang. Jangan terkecoh dengan pengajaran, dengan argumentasi, apalagi dengan pengajaran dari mereka yang tidak tahu apa-apa tentang kealahan Yesus. Mereka sebenarnya tidak tahu apa-apa, tetapi mereka dengan pedenya, dengan percaya diri, dengan penuh merasa hebat, mereka sudah tahu segala-galanya tentang kealahan Yesus, tetapi mereka sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang kealahan Yesus. Itu bisa saya pastikan. Jadi karena itu, untuk umat Katolik dimanapun kita berada, kita dengarkanlah magisterium kita. Kita lihatlah magisterium kita, bagaimana mereka menanggapi tantangan-tantangan iman hingga zaman sekarang ini, termasuk di dalamnya itu paus kita, uskup kita, para imam dan juga para diakon. Kita dengarkan mereka, karena mereka lah yang diberi otoritas, wewenang untuk mengajar tentang kealahan Yesus. Kita tidak punya wewenang, tidak punya otoritas, karena bisa jadi nanti apa yang kita katakan itu salah. Bisa jadi. Jadi yang bisa berhak untuk menjelaskan itu ialah magisterium gereja. Ketaatan itu perlu untuk umat Katolik, ketaatan kepada magisterium, karena inilah ciri khas umat Kristen yang sejati. Kita meniru, mengikuti, meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus yang taat kepada Bapa, dan karena ketaatannya dia bahkan mati di kayu salib. Demi apa? Demi keselamatan kita. Jadi ketaatan itu perlu dan penting. Karena itu bagi umat Katolik yang mencoba untuk ikut berdebat dengan mereka-mereka yang bukan Kristen, termasuk Protestan dan juga Islam, boleh menurut saya. Tetapi ada baiknya kalau kita mempersiapkan diri, belajar lebih dalam lagi, mencari tahu tentang kealahan Yesus itu, sehingga kita punya bekal, kita punya bahan yang harus kita pertanggungjawabkan. Jadi bukan hanya sekedar ngoceh tentang kealahan Yesus, tapi sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang kealahan Yesus. Karena ini akan sangat merugikan banyak hal, merugikan umat yang lain yang bisa goyang dalam iman hanya karena ketidaktahuan kita sebenarnya. Jangan membuat orang lain tersandung, jangan membuat orang lain tersesat hanya karena ketidaktahuan. Salve.